Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Kami dari tim Giver Team yang beranggotakan saya, Chandra Pramesti Labila, selaku ketua dari program studi Ekonomi Pembangunan. Saya, Erlina Dinda Safitri, selaku anggota dari program studi akuntansi. Saya Muhammad Afandi dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Latar belakang dari usaha kami adalah SDGs atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goal, adalah sebuah aksi global yang telah disepakati oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satunya Indonesia. Terdapat 17 poin SDGs. Di antaranya terdapat pada poin ketiga adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia kesehatan masyarakat sangatlah minim, terutama pada diabetes. Ada data International Diabetes Federation, Indonesia berada pada peringkat ke-7 dengan total 10,7% penderita diabetes Indonesia. Wah, sangat banyak sekali ya. Diabetes disebabkan oleh tingginya kadar gula darah. Terdapat dua jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1 yang disebabkan karena pankreas tidak mempunyai cukup insulin. Sedangkan tipe 2 disebabkan oleh kenaikan gula darah karena penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas. Oleh karena itu pentingnya kita untuk menjaga kesehatan gula darah kita. Biasanya, masyarakat Indonesia yang terkena penyakit diabetes itu pada usia 54 hingga 64 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kita para remaja juga terkena penyakit diabetes tersebut. Oleh karena itu, kita pentingnya menjaga pola makan dan juga kadar gula darah yang kita konsumsi secara normal sehingga tidak menimbulkan penyakit diabetes. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami menggagas sebuah ide usaha yang berupa teh celup yang berbahan dasar daun belimbing wuluh. Karena pada realitanya daun belimbing wuluh itu sangat jarang diketahui manfaatnya. Namun tumbuhan belimbing wuluh itu bertumbuh liar di lingkungan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kami memberikan inovasi sebuah gagasan ide yang berbahan dasar daun belimbing wuluh yang dikelola bagaimana mungkin sebuah minuman herbal yang dapat membantu mencegah mengatasi diabetes tersebut. Nah, sebenarnya apa sih Diverti itu? Jadi, Diverti merupakan minuman kesehatan berupa teh celup yang diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan herbal yang berasal dari daun. Nah, bahan utama dari Diverti adalah daun belimbing wuluh dan teh hijau. Banyak dari masyarakat yang masih belum paham dan belum tahu manfaat dari daun belimbing wuluh. Dan daun belimbing wuluh itu memiliki banyak sekali manfaat terutama untuk kesehatan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita membuat Diverti ini? Yaitu fokus utama kita adalah untuk penyakit diabetes mellitus. Karena di dalam Diverti ini dapat pemanis, yaitu dari daun stevia yang aman untuk penderita diabetes. Karena tidak terlalu manis dan kadar kemanisannya rendah, sehingga kita juga tidak memakai gula dari tebu ataupun aren. Nah, Diverti memiliki beberapa kandungan. Yang pertama, daun belimbing wuluh yang ada senyawa flavonoid, fenol, alkaloid, tanin, dan kumarin. Setelah itu ada kandungan daun stevia yang ada diterpen steviol glikosida, fisoida, rebaudioksida A, B, C, D, E, dan F, steviol biosida A, dan dulkosida A. Nah, yang ketiga ada daun teh hijau yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, fosfor, natrium, kalium, zinc, beta-karotin, dan vitamin B1, B2, B3, dan vitamin C. Diverti ini cocok untuk ditawarkan ke masyarakat Indonesia karena ini berupa minuman teh. Dan masyarakat Indonesia kebanyakan suka mengkonsumsi minuman teh karena besarnya konsumsi teh rata-rata per kapita 20,3% dari jumlah seluruh penduduk. Lanjut ke segmentasi pemasaran terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu geografi, yang kedua berdasarkan psikografi, yang ketiga berdasarkan perilaku. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, berdasarkan geografi, yaitu berfokus pada area sekitar Surabaya dan besar kemungkinan akan menyebar luas ke seluruh Indonesia. Yang kedua, psikografi, yang berfokus pada konsumen yang memiliki gejala atau terkena diabetes mellitus. Nah, rata-rata orang-orang yang terkena penyakit diabetes mellitus akan sering merasa tubuhnya lemas dan kurang bersemangat. Yang ketiga, yaitu berdasarkan perilaku. Nah, berdasarkan perilaku ini berfokus pada konsumen yang kesehatan tubuhnya tidak dijaga, terutama karena sering makan makanan dan minum minuman yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, sehingga mereka diperlukan untuk meminum minuman yang memiliki kandungan kesehatan yang tinggi. Contohnya Diverti ini karena mengandung banyak sekali manfaat yang berguna untuk kesehatan tubuh. Struktur organisasi pada bisnis Diverti ini memiliki 3 tingkatan, yaitu direksi, manajemen, dan juga operasional. Pada bagian direksi, diharapkan memiliki kemampuan untuk memotivasi dan juga memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Dan pada bagian manajemen, diharapkan mampu untuk mendelegasikan tugas dengan baik
dan pada bagian operasional diharapkan mampu untuk melakukan hal teknis dengan baik dan benar. Selanjutnya, operasional produksi. Untuk bahan dasarnya sendiri, kami menggunakan sumber daya alam berupa daun belimbing wulus sebagai bahan utama. Untuk memanisnya, kita menggunakan daun stevia, dan untuk tehnya, kita menggunakan teh hijau. Ketiga bahan tersebut nantinya akan dikeringkan menggunakan sinar matahari, perkiraan selama 2-3 hari untuk mengurangi kadar air dalam daun tersebut. Setelah dikeringkan, ketiga bahan tersebut dicampurkan dan kemudian ditumbuk secara kasar. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam kantong teh yang telah kita sediakan. Setelah dimasukkan ke dalam kantong tehnya itu nantinya akan kita sealer menggunakan mesin sealer agar tehnya itu tidak mudah keluar kemana-mana dan tetap berada di dalam kantung. Setelah semua dimasukkan ke dalam kantung, tehnya tersebut akan kami kemas menggunakan kemasan paper bag. Selanjutnya, untuk menilai ancaman dan peluang bagi bisnis Diverty digunakan analisis PESTEL, meliputi politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Yang pertama, faktor politik berpengaruh bagi suatu bisnis berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di sini juga pengaruh bagi bisnis Diverty berkaitan dengan kebijakan bahan makanan yang mana berpengaruh bagi perubahan atau besar kecilnya biaya produksi. Selanjutnya, ada juga faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini berkaitan dengan pendapatan masyarakat dan juga stabilitas ekonomi. Bagi bisnis Diverty sendiri yang mana mencakup semua kalangan mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah, stabilitas ekonomi dan pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi bisnis karena dapat mengubah daya beli masyarakat. Selanjutnya ada faktor sosial, di sini berkaitan dengan gaya hidup dan juga tren yang beredar di masyarakat sehingga juga mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap produk Diverty sendiri. Selanjutnya yang keempat ada faktor teknologi. Faktor teknologi di sini berkaitan dengan alat-alat yang digunakan selama proses produksi, yang mana alat-alat tersebut menggunakan teknologi-teknologi terbaru yang mana dapat membantu untuk memperlancar dan juga meningkatkan produktivitas Diverty sendiri. 5 ada environment atau lingkungan. Peluang lingkungan bagi bisnis Diverty sendiri memiliki peluang yang cukup baik, di mana dari lingkungan alam berkaitan dengan ketersediaan bahan baku, bisnis Diverty cukup terdukung oleh faktor lingkungan alam, yaitu ketersediaan bahan baku, dan juga bagi lingkungan masyarakat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Di sini juga cukup membantu dan berpeluang baik bagi bisnis Diverty. Selanjutnya yang terakhir ada faktor legal atau hukum. Di sini berkaitan dengan kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah, yang mana dari bisnis Diverty sendiri berupaya untuk menjalankan bisnis dengan bahan-bahan baku dan juga dengan produksi yang tidak melanggar dari aturan. Dan selanjutnya untuk strategi pemasaran. Di sini dilakukan penilaian melalui 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Untuk produk dari bisnis Diverty sendiri berupa teh dengan bahan dasar utama daun teh yang diinovasikan dengan campuran daun belimbing wulu dan daun teh stevia sebagai bahan pemanisnya. Inovasi produk ini yang membedakan dengan produk-produk yang berada di pasaran lainnya. Yang kedua, price. Produk Diverty memiliki harga yang cukup terjangkau. Untuk paket pertama, yaitu paket hemat, memiliki harga 14.800, dan juga untuk paket kedua, yaitu paket premium, memiliki harga 64.800. Selanjutnya yang ketiga, yaitu place. Produk Diverty memulai pemasaran pertamanya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter, dan Facebook, dan juga media-media sosial lainnya. Untuk tempat pemasaran ini diharapkan dapat membantu memperlancar dan memperkenalkan produk Diverty secara lebih luas. Selanjutnya yang terakhir ada promotion. Produk Diverty melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sehingga dengan promosi ini diharapkan masyarakat lebih cepat untuk mengenal dan memahami apa itu produk-produk dari Diverty. Penjelasan untuk sistem keuangan dari bisnis Diverty ini. Diverty memiliki 2 kategori produk, yaitu ada paket hemat dan juga paket premium. Untuk paket hemat, HPP dari produknya sendiri sebesar 9.490 dengan harga jual sebesar 14.800, dan untuk paket premium HPP yang dibutuhkan yaitu sebesar 45.600 dengan harga jual sebesar 64.800. Diharapkan dengan penjualan yang optimal, Diverty mampu mengelola labanya untuk mengembangkan bisnisnya.